Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Aris Kristianto MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Awan di semester 5 kali ini. Dan yang saya banggakan Adik Taruna dan Nuprakoso selaku penanggung jawab mata kuliah Fisika Awan dari kelas Meteorologi 5. Mohon izin perkenalkan diri pembina, nama saya Rafaela Adilekawati, NPT 11230025, kelas Meteorologi 5. Saya tugas belajar dari Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufri Palu. Nah, untuk video kali ini akan menjawab seluruh pertanyaan dari soal esai yang merupakan salah satu syarat dari ujian tengah semester. Baiklah, pembina, saya terlebih dahulu sebelum saya masuk pada penjelasan dari PPT saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang meteorological mindset saya. Di mana meteorologi ini tidak hanya membaca langit, tetapi memahami fisika awan yang mengatur setiap proses di dalamnya. Awan terbentuk dari berbagai proses fisika yang bekerja bersamaan. Di dalam awan, uap air mengembun menjadi droplet untuk mengalami kondensasi, sebagian menguap kembali, yaitu penguapan ulang, dan droplet saling bertumbukan sehingga ukurannya bertambah atau yang lebih dikenal dengan kolisi coalescence. Sementara itu, udara terus bergerak naik atau updraft dan turun atau downdraft, membawa energi melalui panas laten yang dilepas atau diserap selama perubahan fase air. Nah, interaksi seluruh proses inilah yang menentukan apakah awan tetap kecil, tumbuh menjadi awan badai seperti cumulonimbus, atau justru menghilang. Nah, baiklah pembina, saya masuk untuk menjawab dari pertanyaan nomor 1 soal esai ujian tengah semester. Pertanyaannya adalah, gambarkan dan jelaskan konsep diagram dari tahap-tahap mikrofisis awan. Nah, untuk jawabannya, di sini terlebih dahulu akan saya jelaskan mengenai konsep tahap mikrofisis awan, di mana pembentukan tetes awan dan interaksinya dalam pembentukan partikel presipitasi dikendalikan oleh proses-proses berskala sangat kecil, yaitu ukuran partikel awan dan presipitasi disebut dengan mikrofisika awan. Ini semua tercantum dalam jurnalnya Cassiono tahun 2012, di mana awan terbentuk melalui syarat-syarat sebagai berikut. Pertama adalah keberadaannya ada uap air, yang kedua keberadaan aerosol sebagai inti pembentuk awan, dan adanya arus udara ke atas. Nah, partikel awan perlu mencapai ukuran yang cukup besar untuk bertahan hidup sebagai hujan atau salju tanpa menguap sepenuhnya saat jatuh. Pertumbuhan partikel awan menuju presipitasi melibatkan proses kolisi koalesensi di awan panas dan proses kristal es di awan dingin. Nah, pada PPT kali ini saya tampilkan ada 4 bagian dari pembentukan awan atau yang terjadi pada saat awan itu. Yang pertama di mana ada convection. Convection ini yaitu adalah pemanasan permukaan, di mana pada gambar ini permukaan bumi yang panas membuat udara di atasnya ikut memanas dan naik ke atas. Nah, udara yang naik ini kemudian mendingin dan membentuk awan. Nah, untuk pada gambar yang B ini, yaitu lifting along topography, atau artinya tuh pengangkatan oleh pegunungan, di mana di sini udara dipaksa naik ketika bertemu pegunungan. Nah, saat naik ini, udara kemudian mendingin dan membentuk awan di sisi gunungnya. Nah, kita masuk pada gambar bagian C, yaitu convergence of air, atau pertemuan massa udara. Di mana pada gambar ini, dua aliran udara bertemu dari arah yang berlawanan, sehingga udara didorong naik ke atas. Nah, udara yang naik ini mendingin dan menghasilkan pembentukan awan. Nah, kita lihat pada gambar yang terakhir atau bagian D ini, yaitu lifting along weather fronts, di mana udara hangat yang lebih ringan terdorong naik di atas udara dingin pada batas front cuaca. Saat udara hangat naik dan mendingin, awan terbentuk sepanjang jalur front tersebut. Demikianlah penjelasan tentang konsep tahap mikrofisis awan. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan tentang kolisi koalescence, di mana proses kolisi koalesensi ini terjadi ketika butiran awan bertumbukan dan bergabung. Butiran yang berbeda ukuran memungkinkan tumbukan yang lebih sering, sehingga pertumbuhan butiran terjadi melalui kolisi berulang. Butiran awan yang besar, terutama yang berasal dari inti garam laut raksasa, cenderung jatuh lebih cepat dan bergabung dengan butiran yang lebih kecil. Dengan kolisi dan koalesensi berulang, butiran tumbuh hingga mencapai ukuran yang memungkinkannya jatuh dari awan sebagai hujan.
Kita bisa lihat pada gambar yang ada pada PPT ini, di mana bagian A itu adalah ada large cloud droplet. Nah, untuk yang ini ada small cloud droplets-nya juga. Pada bagian B ini adalah raindrop. Bagian C adalah large drop breaks apart due to instability. Dan yang bagian D ini merupakan bagian daripada kolisi coalescence. Oke, kita masuk pada penjelasan berikutnya, yaitu tentang proses kristal es. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang ada pada PPT ini, di mana yang gambar titik ini adalah butiran kelewat dingin. Nah, untuk yang gambar sebelahnya adalah kristal es. Nah, untuk gambar 9.3, di dalam awan dingin, kristal es tumbuh dengan mengorbankan butiran-butiran air kelewat dingin. Ketika kristal es membesar, jatuh lebih cepat, kemudian menumbuk butiran-butiran air dan kristal es lain dalam lintasannya. Pada akhirnya, kristal es tumbuh cukup besar, kemudian jatuh keluar awan sebagai keping salju. Sumbernya dari Moran and Morgan tahun 97. Nah, proses bergeron diterapkan pada awan dingin yang mempunyai temperatur di bawah 0 derajat Celcius. Biasanya itu kurang dari minus 10 derajat Celcius, di mana proses kristal es memerlukan keberadaan bersama atau coexistence, uap air, butiran air kelewat dingin, dan kristal es. Baik, pembina, saya masuk pada penjelasan proses kristal es. Untuk slide ini, kita bisa melihat gambar yang ada. Penjelasannya itu di mana proses bergeron terjadi dalam awan atau bagian awan yang terdiri dari campuran kristal es dan butiran air sangat dingin. Pada gambar ini kita melihat bahwa tetes air cair, dia memiliki tekanan uap yang lebih tinggi dibandingkan kristal es. Nah, karena itu molekul uap bergerak dari tetes air menuju kristal es. Ini uap airnya bergerak dari tetes air menjadi kristal es. Akibatnya kristal es ini bertambah besar. Sementara tetes air di sekitarnya tumbuh semakin kecil. Nah, proses inilah yang menjelaskan bagaimana kristal es tumbuh di dalam awan. Baik, pembina, saya masuk pada penjelasan tentang konseptual diagram of 5 microphysical stage, di mana diagram konseptual ini menggambarkan 5 tahap mikrofisik, yaitu pertumbuhan tetesan pertama melalui proses difusi atau kondensasi di sekitar CCN atau cloud condensation nuclei. Untuk yang proses kedua ada kolisi coalescence ini, di mana tumbukan dan gabungan, di mana droplet saling bertumbuh dan bergabung untuk jadi lebih besar. Nah, untuk proses yang ketiga atau warm rain out, di mana yaitu proses presipitasi terjadi pada suhu yang lebih hangat sebelum droplet membeku. Nah, untuk proses yang keempat, yaitu fase campuran air es atau yang dikenal dengan mixed phase, yaitu antara droplet air dan es. Dan untuk yang proses terakhir atau yang kelima, yaitu proses glaciation atau fase terglasiasi atau pembekuan. Nah, pada gambar diagram konseptual mikrofisis awan ini, saya dapat jelaskan yaitu bahwa untuk kurva bagian bawah ini, di mana lingkungan maritim dengan jumlah CCN rendah memungkinkan droplet tumbuh lebih cepat melalui proses tabrakan dan penggabungan. Ini mengakibatkan pembentukan hujan pada suhu hangat dan partikel yang lebih besar, seperti yang kita lihat. Nah, untuk kurva bagian tengah atau kurva tengah ini, di mana kasus kontinental dengan jumlah CCN lebih tinggi sehingga droplet yang terbentuk lebih kecil dan membutuhkan waktu lebih lama untuk bergabung melalui proses kolisi koalesensi, di mana sehingga menghasilkan penundaan terhadap warm rain out, yaitu suhunya lebih hangat, sehingga glasiasi terjadi pada suhu yang lebih rendah. Nah, pada kurva berikutnya yaitu kurva atas, di mana lingkungan berpolusi atau ada polluted yang terjadi, memiliki jumlah CCN sangat tinggi. Dropletnya lebih kecil dan lebih banyak di dasar awan, sehingga menghasilkan penundaan terhadap tumbukan koalesensi dan menunda dimulainya glasiasi ke suhu yang jauh lebih rendah. Baik pembina, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai masih tetap tentang konsep dari diagram mikrofisis awan, di mana diagram ini menunjukkan bagaimana ukuran droplet efektif disimbolkan dengan RE, FF dengan satuannya mikrometer, dan suhu awannya T dengan satuannya derajat Celcius,
di mana mempengaruhi proses mikrofisika awan dari awal pembentukan hingga menjadi hujan atau es. Nah, diagram ini juga membandingkan kondisi awan tercemar atau pollute dan awan daratan atau land dan awan laut bersih atau clean maritim. Nah, masing-masing tahap ini menggambarkan proses yang dominan pada kondisi ukuran droplet tertentu dan suhu tertentu. Oke, kita masih tentang konsep dari diagram mikrofisis awan. Nah, untuk pertama, top curve-nya ini di mana pollute environment itu nilai CCN-nya ini besar dan dropletnya kecil di dasar awan. Suppressing collision koesensinya dan pembekuan terjadi pada T yang kecil. Nah, untuk middle curve atau kurva tengah ini, di mana pollute lane-nya itu partikel CCN-nya besar dan menekan proses warm rain out-nya. Nah, untuk yang bottom curve atau kurva bawah ini, di mana maritim area dengan konsentrasi CCN-nya itu rendah dan proses hujan hangat yang cukup. Penjelasan berikut ini lagi yang tentang coalescence dominate-nya, di mana tetesan awan tumbuh dengan cara bergabung menjadi tetes hujan jauh lebih cepat daripada hanya melalui kondensasi bahkan dalam suatu paket awan adiabatik. Nah, untuk rain out-nya zone-nya sendiri yaitu di mana ketika hujan hangat sepenuhnya terbentuk di bagian atas awan konvektif yang sedang tumbuh. Artinya, tetes terbesar yang jatuh dari puncak awan menyeimbangkan pertumbuhan melalui koalescensi. Nah, sedangkan untuk mixed phase zone-nya itu di mana zona ini ditandai dengan adanya peningkatan RE dari droplet. Artinya partikel es ini menjadi jauh lebih besar daripada tetesan awan dalam awan fase campuran di mana mereka terbentuk. Sedangkan untuk glaciat cone-nya ini, yaitu ketika semua tetesan awan terglaserasi atau setidaknya ketika tanda radiatif didominasi oleh fase es. RE mencapai ukuran puncaknya karena tidak ada mekanisme efektif untuk pertumbuhan tambahan dari partikel es. Nah, sebagai acuan di sini adalah RE ini adalah radius efektif dari tetesan awan atau partikel es. Artinya ukuran yang digunakan untuk menggambarkan ukuran partikel awan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan soal yang kedua, yang mana pertanyaan adalah menjelaskan tentang pada poin A itu kurvatur efek pada pembentukan butiran awan menurut Kelvin, untuk poin B adalah solid efek pada pembentukan butir awan, dan yang poin C adalah kaitan kurvatur dan solid efek pada pembentukan butir awan melalui Kohler curve. Mohon izin pembina, saya akan menjawabkan terlebih dahulu yang pertama tentang kurvatur efek. Kurvatur efek ini menurut hukum Kelvin adalah menjelaskan bagaimana pengaruh tegangan permukaan terhadap tekanan uap butir air yang menyebabkan sejumlah energi tersimpan di permukaan air. Artinya, jika tekanan uap di lingkungan lebih besar dari tekanan uap jenuh, maka tetes air akan tumbuh. Untuk selanjutnya, masih tentang kurvatur efek, di mana tingkat pertumbuhan bersih dari tetesan radius R adalah proporsional terhadap perbedaan E, min ES, dalam simbolnya adalah R, di mana E menunjukkan tekanan uap ambien yang sebenarnya. Nah, E min E dalam simbol R lebih besar daripada 0 adalah cenderung tumbuh. Sedangkan kalau dia lebih kecil dari 0, cenderungnya dia luruh. Nah, kalau untuk E min E dalam simbolnya RC sama dengan 0, maka RC-nya adalah critical radius. Nah, di sini dapat kita lihat rumus sebagai berikut, di mana penjelasannya adalah untuk rumus pertama, 2 sigma ini dibagi R kali V kali T kali logaritma natural second action. Nah, untuk rumus yang kedua ini kita bisa lihat di mana E sama dengan E per ES tak hingga, yaitu rasio tekanan uap aktual terhadap tekanan uap jenuh. Penjelasan berikutnya tentang solid effect. Menurut hukum Raoult, di mana bahan terlarut menyebabkan tekanan uap yang dibutuhkan untuk terjadinya kondensasi menjadi lebih rendah. Hal ini dikarenakan bahan terlarut dalam air menyebabkan pengurangan tekanan uap jenuh. Artinya, jadi semakin rendah kandungan bahan terlarut, maka semakin rendah pula oversaturate yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya, menurut hukum Raoult, di mana keberadaan bahan terlarut dalam cara menyebabkan penurunan tekanan uap yang diperlukan untuk terjadinya kondensasi. Artinya, semakin rendah konsentrasi bahan terlarut, semakin rendah pula tingkat kejenuhan yang diperlukan. Di mana ketika bahan terlarut ini ditambahkan ke dalam cairan, sebagian molekul cairan di permukaan digantikan oleh molekul bahan terlarut. Akibatnya, tekanan uap larutan bisa mencapai keseimbangan dengan lingkungan pada tingkat kejenuhan yang jauh lebih rendah daripada tetesan air murni dengan ukuran yang sama. Untuk konteksnya permukaan air, di mana penurunan tekanan uap karena keberadaan bahan terlarut yang kurang mudah menguap dapat dijelaskan dengan hukum Raoult. Nah, pada persamaan hukum Raoult ini kita bisa lihat di mana E aksen per ES tak hingga sama dengan 1 dikurangi N per N0. Ini di mana E aksen adalah tekanan uap
equilibrium atas larutan yang terdiri dari N0 molekul air dan N adalah molekul zat terlarut. Nah, untuk persamaan Raoultnya ini di mana kita bisa membaca pada persamaannya adalah R aksen per ES hingga sama dengan 1 min B per R pangkat 3, dan untuk R tidak terlalu kecil sama dengan E aksen S pada R per ES hingga sama dengan 1 plus A per R min B per R pangkat 3. Oke, kita masuk pada penjelasan tentang Kohler-Urth, di mana ini menggambarkan kaitan antara efek kurvatur dengan efek solut yang menjelaskan bahwa efek larutan mendominasi untuk radius tetes air kecil. Artinya sehingga sebuah tetesan larutan yang sangat kecil berada dalam keseimbangan relatif kurang dari 100%. Artinya jika RH meningkat, maka tetes atau droplet akan tumbuh mencapai keseimbangan yang berkelanjutan sampai 100% dan rasio jenuh atau saturasi akan mencapai puncak kurva Kohler. Nah, di sini kita bisa melihat penjelasan singkat tentang titik puncak dari kurva Kohlernya itu, di mana titik puncak kurvanya itu disimbolkan dengan S bintang, tercapai ketika tetesan mencapai radius kritis atau R bintang. Artinya ketika radius tekanan tetesan ini melebihi nilai R bintang, tetesan akan berada dalam keseimbangan stabil dengan lingkungannya, dengan rasio jenuh keseimbangannya menurun di bawah nilai kritis rasio jenuh atau yang disimbolkan dengan S. Artinya di sini pada saat R sama dengan R bintang, inti kondensasi diaktifkan. Jika rasio jenuh S melebihi nilai S bintang, artinya tetesan akan terus tumbuh melebihi R bintang. Setiap perubahan pada nilai rasio jenuh akan memicu pertumbuhan atau penguapan tetesan, namun akan menyimpang dari R bintang yang kritis. Nah, pada kurva ini saya bisa jelaskan sedikit di mana daerah Hess itu yang ditandai dengan warna kuning. Di sini artinya droplet ini masih sangat kecil, dan kedua juga butuh kelembapan yang lebih tinggi untuk tumbuh. Nah, pada daerah Hess ini juga belum bisa jadinya awan. Artinya belum ada terjadi awan di sini. Belum bisa jadi awan di daerah sini. Untuk yang titik puncak atau critical radius dan critical supersaturation, di mana droplet itu mencapai ukuran kritis, dan jika melewati titik ini, tetesan akan tumbuh sendiri. Nah, sedangkan untuk daerah aktif atau yang disimbolkan dengan warna ungu, diberi tanda warna ungu ini, di sini setelah melewati puncak, dropletnya aktif. Artinya ia tumbuh cepat dan menjadi tetesan awan. Nah, untuk kurva Kohler ini merupakan kombinasi persamaan Kelvin dan Raoult. Artinya semakin kecil R, maka efek kelengkungan semakin tinggi. Sedangkan kurva efek zat terlarut semakin landai seiring bertambahnya besarnya R. Baik pembina, saya masuk pada pertanyaan nomor 3, di mana menjelaskan tentang isobarik dan adiabatik mixing. Baik, saya akan menjelaskan untuk memahami proses perubahan sifat massa udara di atmosfer, terutama yang berkaitan dengan suhu dan kelembapan, diperlukan penjelasan mengenai bagaimana dua parsel udara dapat saling berinteraksi. Dua mekanisme penting dalam hal ini adalah isobarik mixing dan adiabatik mixing, yang masing-masing menggambarkan cara berbeda dalam mencampurkan atau mengubah kondisi parsel udara. Kedua proses ini membantu menjelaskan berbagai fenomena atmosfer seperti perubahan suhu hasil pencampuran, modifikasi kelembapan relatif, hingga potensi terbentuknya awan ketika kondisi mencapai kejenuhan. Di gambar ini saya sudah menampilkan tentang adiabatic mixing dan isobarik mixing. Nah, untuk isobarik mixing di sini adalah pencampuran dua parsel udara yang berada pada tekanan yang sama sehingga selama prosesnya tekanan dianggap konstan. Ketika dua massa udara dengan suhu dan kelembapan berbeda bercampur pada tekanan tetap, sifat-sifat termodinamik hasil campuran seperti suhu dan mixing rasio akan berada di antara nilai kedua parsel awal dengan posisi yang ditentukan oleh proporsi massa masing-masing parsel. Karena tidak ada perubahan tekanan, perubahan suhu campuran bergerak secara linear mengikuti hubungan massa. Semakin besar kontribusi salah satu parsel, maka semakin dekat nilai suhu campuran pada suhu parsel tersebut. Pencampuran ini sering terjadi ketika dua aliran udara bertemu pada level isobar tertentu, misalnya dalam atmosfer lapisan menengah atau pada zona pertemuan angin. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gambar yang ada pada PPTC ini, di mana gambar ini menjelaskan bagaimana massa udara dapat berubah suhu dan sifatnya melalui dua proses. Yang pertama adalah pergerakan vertikal dan pencampuran. Ketika udara bergerak naik, udara mengembang dan cenderung mendingin, sedangkan ketika turun, udara terkompresi dan menghangat. Selain itu, dua massa udara dengan kondisi berbeda juga dapat bercampur.
menghasilkan karakter baru yang berada di antara sifat awal keduanya. Nah, kombinasi antara naik dan turun secara adiabatik dan proses pencampuran inilah yang menentukan suhu serta kelembapan udara, termasuk peluang terbentuknya awan. Baik, saya masuk tentang penjelasan isobarik mixing. Fenomena penting dari isobarik mixing adalah bahwa hasil pencampurannya dapat memiliki sifat yang lebih dekat dengan kondisi jenuh, bahkan bila kedua parsel awalnya belum jenuh. Jika garis yang menghubungkan kedua parsel di diagram T min Q atau T min R melintasi garis saturasi, maka campuran dapat mencapai atau melewati titik jenuh sehingga awan atau kabut dapat terbentuk. Oleh karena itu, meskipun masing-masing parsel tidak menghasilkan kondensasi secara mandiri, pencampuran isobarik dapat menciptakan kondisi yang cukup lembab untuk mendorong terbentuknya kondensasi. Ini adalah salah satu mekanisme penting pembentukan awan pada atmosfer, khususnya pada daerah pertemuan massa udara atau zona turbulensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang adiabatic mixing. Adalah proses pencampuran dua massa udara yang terjadi tanpa pertukaran panas dengan lingkungan luar. Perubahan suhu yang muncul bukan berasal dari penyerapan atau pelepasan panas, tetapi murni akibat expansion atau compression dari itu sendiri selama proses pencampuran. Di mana kedua parsel udara dengan suhu dan kelembapan berbeda bercampur secara adiabatik, hasil pencampuran biasanya memiliki suhu lebih rendah dibandingkan kedua parsel awalnya. Hal ini dapat menyebabkan udara campuran mencapai atau melewati kondisi kejenuhan, sehingga proses ini sering dikaitkan dengan terbentuknya awan. Misalnya pada pertemuan aliran udara lembab dan kering dalam sistem frontal atau turbulensi atmosfer. Nah, pada gambar ini di sini ada kita lihat untuk gambar udara naik atau yang sebelah kiri ini, di mana udara mengembang karena tekanan berkurang. Nah, saat mengembang udara itu mendingin. Contoh pada gambar yang dari 30 derajat Celcius kemudian naik 20 derajat Celcius dan mencapai 10 derajat Celcius saat naik lebih tinggi. Nah, ketika udara turun yang sebelah kanan, ini udara tertekan atau terkompresi karena tekanan semakin besar. Nah, saat terkompresi, udara itu menghangat. Contoh pada gambar 10 derajat Celcius mencapai ke 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius ketika turun mendekati permukaan. Artinya, bisa kita simpulkan bahwa udara naik itu akan menghasilkan pendinginan, sedangkan ketika udara itu turun, dia akan menghangat. Baik, pembina, saya akan lanjutkan masih tetap tentang konsep adiabatic mixing, di mana adiabatic mixing juga dapat menjelaskan mengapa pencampuran udara yang awalnya tidak jenuh dapat menghasilkan kondisi jenuh atau bahkan supersaturasi. Hal ini terjadi karena garis campuran adiabatik pada diagram psikometrik atau diagram T min Q cenderung melengkung ke arah kondisi jenuh. Dengan demikian, proses ini menjadi kunci dalam memahami pembentukan kabut, awan campuran, serta berbagai fenomena transisi fase yang terjadi di atmosfer tanpa adanya masukan panas eksternal. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari pertanyaan nomor 3. Saya akan lanjutkan pertanyaan pada nomor 4. Pertanyaan adalah, sebuah droplet dari ukuran 2,25 μm menjadi ukuran 32,5 μm dalam selang waktu 12,5 menit di suhu minus 10 derajat Celcius dan pada tekanan 60,5 kPa. Pertanyaannya adalah, hitunglah supersaturation lingkungan dengan mengabaikan efek pelarutan dan kelengkungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet dan E-nya itu sama dengan 10 pangkat 1,5. Baik, kita masuk pada penjelasan dari pertanyaan yang tadi. Penjelasannya ini adalah, diketahui, sebelum kita masuk pada penyelesaian, saya terlebih dahulu akan menjelaskan poin-poin penting di mana adalah R0-nya ini adalah sama dengan 2,25 μm, yaitu adalah radius awal. Untuk RT-nya ini adalah sama dengan 32,5 μm, ini adalah radius akhirnya. Dan untuk yang tanda T ini adalah sama dengan 12,5 menit. Jika diubah menjadi second itu adalah sebesar 750 second. Baik, kita masuk pada penjelasannya. Pertanyaannya ini adalah supersaturation lingkungan yang mana disimbolkan adalah S-1. Untuk penyelesaiannya adalah seperti cara berikut, di mana rumus dasar pertumbuhan droplet RT ini sama dengan akar dari R0 kuadrat plus 2 kali T. Nah, untuk berdasarkan persamaan dari 7.19 ini dari buku Roger and Yao ini, di mana
R RT-nya ini sama dengan akar dari 0 kuadrat plus 2 kali kasih kali T. Nah, sedangkan untuk rumus menghitung koefisiennya ini sama dengan R kali T kuadrat dikurangi R 0 kuadrat dibagi dengan 2T. Hasilnya untuk super saturation-nya adalah sama dengan koefisien pertumbuhan dibagi dan koefisien pertumbuhan 1. Ini berdasarkan dari persamaan 7.19 dari buku Roach and Yao. Nah, untuk jawaban dari koefisien pertumbuhannya, nilainya adalah sebesar 0,779166667 mm kuadrat per second. Baiklah, kita masuk pada penyelesaian tentang menghitung supersaturasi. Nah, untuk supersaturasi ini dilambangkan dengan S-1 sama dengan, rumusnya adalah S-1 sama dengan koefisien pertumbuhan dibagi dengan koefisien pertumbuhan 1. Di mana supersaturasinya ini hasilnya dari 0,779166667 dibagi dengan 31,62. Ini hasilnya yang tadi kita masukkan pada rumus yang ada. Nah, hasilnya nanti akan mendapatkan sebesar nilainya 0,02221629 untuk hasil dari supersaturasi. Baik, untuk menjawab hasil akhirnya, supersaturation atau rasio yang kita dapatkan adalah sebesar 0,02216 atau bisa dibulatkan untuk mendapatkan jadi persen yaitu sebesar 2,216%. Jadi supersaturasi lingkungannya atau yang disimbolkan dengan S-1 adalah sebesar 2,216%. Nah, untuk menjawab dari pertanyaan nomor 5, pertanyaannya adalah berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation. Jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian 2,5 km terpisah dari arah aliran, di mana lapse rate-nya adalah 4,25 Celsius per kilometer dengan suhunya adalah 22,5 Celsius. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari soal nomor 5 tadi, perlu kita ketahui dulu yang pertama adalah di mana L sama dengan 2,5 km bisa dijadikan meter yaitu sebesar jadi 2500. Nah, untuk yang nilai R-nya ini ada 4,25 derajat Celcius per kilometer. Jika diubah menjadi hasilnya adalah nilainya 4,25 kali 10 pangkat min 3 K per M. Nah, untuk nilai T-nya, artinya di sini kita bisa membacakannya bahwa gamma sama dengan 4,25 derajat Celcius per kilometer atau sama dengan 4,25 kali 10 pangkat min 3 Kelvin per meter untuk nilai gammanya. Nah, untuk nilai T-nya sama dengan 22,5 derajat Celcius jika diubah ke satuan Kelvin menjadi 295,65 Kelvin. Nah, pada penjelasan berikutnya, di mana gamma D sama dengan 9,8 derajat Celcius per kilometer atau sama dengan 9,8 kali 10 pangkat min 3 Kelvin per meter. Untuk gravitasinya kita memakai angka nilai 9,8 meter per second kuadrat. Nah, untuk di sini ditanyakan adalah kecepatan angin vertikal atau yang disimbolkan dengan U. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan ini. Pertama, penjelasannya pertama adalah kita harus mengetahui selisih lapse rate-nya. Di mana selisih lapse rate-nya ini yaitu rumusnya adalah gamma D dikurangi dengan gamma. Artinya di mana gamma D minus gamma sama dengan 9,8 minus 4,25 dikalikan dengan 10 pangkat min 3, hasilnya adalah 5,55 kali 10 pangkat min 3 Kelvin per meter. Untuk menjawab, kita sudah menjawab tentang selisih lapse rate-nya. Nilainya adalah 5,55 kali 10 pangkat min 3 Kelvin per meter. Nah, untuk yang ketiga tentang frekuensi Brown-Väisälä-nya. Nah, untuk Brown-Väisälä ini di mana N sama dengan akar dari G per T dikalikan gamma D minus gamma. Artinya
di mana N ini hasilnya adalah 9,8. N kira-kira sama dengan akar dari 9,8 dibagi 295,65 dikali 5,55 kali 10 pangkat minus 3. Pangkat minus 3. Nah, untuk hasilnya adalah N sama dengan 0,0136 S pangkat minus 1. Nah, untuk penyelesaian yang keempat adalah kita menjelaskan tentang hubungan periode orografi dan buoyancy, di mana U sama dengan dalam kurung L kali N, tutup kurung bagi dengan 2pi. Untuk menghitung U-nya ini kita bisa memakai rumus seperti ini, di mana kita masukkan angka 2.500 yang kita ketahui pertama tadi, yang ini. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, 6 rumus ini, sehingga 2.500 dikalikan 0,0136 dibagikan dengan 2pi. Nah, 2.500 kali 0,0136 itu hasilnya adalah 34. Nah, untuk 2pi-nya ini adalah 2 kali 3,14. Pi-nya adalah 3,14, sehingga mendapatkan hasil sebesar 6,283. Nah, untuk U-nya ini adalah kecepatan angin vertikalnya adalah 5,4 meter per second. Baiklah, demikian penjelasan dari PPT saya untuk menjawab pertanyaan dari soal UTS dari semester 5 kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembina dan PJ Fisika Awan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.